namanya dunia pekerjaan. Namanya pekerjaan tidak lagi memandang kamu dari universitas mana, tapi yang paling penting itu kamu bisa apa. Nah, skill spesifik ini yang tentu saja prodi ilmu pemerintahan itu punya gitu. Mungkin hal-hal umum kita hampir sama lah dengan prodi-prodi ilmu pemerintahan di kampus lain, tapi spesifik kita itu punya ya ini apa, kita bisa punya keahlian multimedia, IT, dan lain-lain. Itu menjadi daya jual atau poin plus yang tidak dimiliki dengan yang. Nah ini yang perlu harapan saya teman-teman, keahlian spesifik yang seperti ini yang bisa diasah lebih banyak gitu. Sehingga melalui kampus Merdeka ataupun nanti melalui kurikulum kita yang sebenarnya sudah merdeka, kurikulum kita itu di awal teman-teman sudah diajari multimedia, diajari ini. Dulu awalnya mungkin hanya untuk kebutuhan biasa aja gitu, tapi ternyata itu sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Menteri hari ini ya, kampus Merdeka. Artinya dalam kampus Merdeka itu antara mata pelajaran satu dengan yang lain, mata kuliah satu itu masih tidak ada batasnya. Semakin kita bisa memiliki keahlian yang spesifik itu lebih bagus. Itu aja dari saya. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh dosen-dosen yang lain, nanti Pak Hanan menyampaikan soal PBKM kurikulum, nanti Pak Ferry menyampaikan soal reaktivasi kegiatan mahasiswa, nanti Bu Adiati menyampaikan soal partisipasi mahasiswa dalam riset Abdinas, nanti bisa membantu teman-teman untuk bisa terlibat lebih aktif terkait hal-hal yang disampaikan nanti. Gitu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat semuanya. Tetap jaga prokes ya, dan itu menjadi yang cukup penting hari ini gitu. Dan semoga acara ini lancar. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Waktu kembali ke Bu Adiati ya. Itu tadi sebelum acara namanya ada trouble gitu soal soal apa namanya, soal device-nya Bu Adiati. Ini baru mau join lagi, semoga segera join gitu. Oke, kalau misalnya ini kayaknya ada trouble yang membuat Bu Adiati agak loading lagi ya. Jadi mungkin gini aja, saya akan membantu moderatori gitu, nanti bisa disampaikan lebih lanjut nanti sambil menunggu Bu Adiati ya. Mungkin saya membantu untuk moderatori acara. Oke, itu saja sambutan dari saya. Tadi mungkin teman-teman juga sudah mendengarkan apa yang menjadi harapan saya dalam forum ini gitu. Dan sesi ini dilanjutkan dengan sesi forum sosialisasi gitu. Nah, sosialisasi ini pertama akan menyampaikan soal ya program MBKM, program kurikulum, lalu soal internship, skripsi maupun syarat kelulusan yang akan disampaikan oleh Bapak Hanan. Silakan Pak Hanan, waktu dan tempat saya persilahkan gitu untuk menyampaikan dulu. Suara saya terdengar jelas, Pak. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Ya. Ya, sebentar saya persiapkan dulu. Sudah selesai Pak Yudan. Ya, oke. Silakan Mbak Adiati. Nanti dengan yang meneruskan moderator tadi, saya bantu moderator pembukaan. Dicari-cari. Oh iya. Mohon maaf sinyal yang masuk keluar masuk. Karena dekat
rel kereta api rumahnya Mbak Diati, jadi sinyalnya di bawah kereta Iya. api. Ke bawah kereta api. Saya lanjut ya Pak Sudan ya. Oke, siap Anan, monggo Ya, terima silahkan. kasih Pak Sudan. Bu Artiati, saya mohon izin untuk meneruskan. Selamat monggo, siang, Pak. yang saya hormati Bapak Kaprodi Ilmu Pemerintahan Pak Sudan, kemudian Bu Sekprodi Ibu Agustina, Bu Ina ya yang berhalangan hadir, kemudian ada juga tadi saya lihat hadir yang saya hormati juga ada Pak Ferry, Bu Ani, dan Bu Artiati ya. Tidak lupa juga di sini saya sapa juga ya kepada kemudian yang saya hormati juga para mahasiswa semuanya ya dari angkatan 2017 sampai dengan angkatan 2020 ya. Terima kasih sudah mengikuti daripada kemudian kegiatan yang dilaksanakan oleh Prodi seperti itu. Nah, di sini saya mendapatkan tugas ya terkait bagaimana kemudian sosialisasi kurikulum yang pertama, yang kedua adalah MBKM, yang ketiga adalah kemudian internship, yang keempat itu terkait skripsi ya. Untuk kurikulum tidak semua saya kemudian jelaskan ya. Ada hanya beberapa yakni yang ganjil saja atau yang kemudian akan running untuk semester depan seperti itu. Untuk semester 1 karena angkatan 2021 itu belum ada ya, jadi belum bisa ikut, jadi saya skip ya. Nah, untuk angkatan 2020 ya harap disimak ya teman-teman, ini ada kemudian 12 SKS 12 mata kuliah dengan komponen 22 SKS ya, yang akan kemudian kalian laksanakan atau kemudian kalian lakukan di semester ganjil besok ya. Ini capaian pembelajarannya dan lain sebagainya ya, karena ini waktunya sangat terbatas teman-teman ya, kasihan nanti yang di Indonesia Timur ya kalau waktunya berlama-lama. Nanti akan saya share saja terkait kemudian soft file materi ini ya, seperti itu. Untuk yang angkatan 2019 ini bagian semesternya berikut juga capaian pembelajarannya. Ada kemudian mata kuliah pilihan 1, mata kuliah pilihan 2 karena sudah mengambil minat studi atau konsentrasi ya. Bagi yang ingin mengetahui capaian pembelajaran dari masing-masing mata kuliah itu bisa meminta saya ya atau kemudian WA akan saya kirimkan karena kan ada 2 minat studi ya dan lain sebagainya. Nanti bisa lebih lanjut di diskusi ataupun kemudian di WA ya, nanti akan saya kirimkan untuk capaian pembelajarannya. Untuk yang angkatan 2018 ya, kalian kan berarti sudah selesai teori ya. Ada yang sebagian besar dari catatan saya adalah sudah menyelesaikan internship ya atau magang itu sudah selesai. Artinya untuk angkatan 2018 itu tinggal skripsi ya. Silahkan segera ajukan skripsi atau judul skripsi kalian seperti itu ya. Ini capaiannya seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kenapa kemudian saya menjelaskan kurikulum tadi? Ada kaitannya terkait kemudian MPKM yang sedang gencar disosialisasikan oleh Dikti seperti itu. Nah, dari mahasiswa ilmu pemerintahan ada beberapa mahasiswa sebenarnya sudah melakukan atau sedang melaksanakan daripada program MPKM ini. Dari catatan saya itu ada Mbak Chelsea 19, IP 19, kemudian Mbak Graciela IP 19, kemudian Mas Alvin IP 2020. Kalau Mbak Chelsea itu ikut di beberapa perguruan tinggi ya, seperti Mbak Ella juga ya, seperti itu. Kalau Mas Alvin itu ikut salah satu mata kuliah ya di UGM seperti itu ya. Jadi itu nantinya bisa dikonversi. Nah, kemudian program MPKM. Program MPKM adalah kemudian program ya yang dilakukan ya atau kemudian yang sedang diadakan oleh Dikti. Bagaimana kemudian mahasiswa itu diberikan kebebasan untuk mengambil mata kuliah di luar prodi tapi masih dalam satu lingkup universitas ataupun kemudian mata kuliah di
prodi yang lain di luar universitas seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Apakah kemudian kita dengan leluasa atau kemudian secara bebas mengambil MPKM tersebut? Tidak ya, karena ada prasyarat-prasyarat yang kemudian yang memang harus disesuaikan seperti itu. Contoh misalkan untuk mungkin Mbak Chelsea nanti bisa cerita ataupun kemudian Mbak Ella juga bisa membantu menjawab ya. Untuk Mas Alvin, contoh kemudian sebelum Mas Alvin mengikuti mata kuliah kewirausahaan sosial di UGM, Mas Alvin kemudian berdiskusi terlebih dahulu dengan prodi ya, bagaimana kemudian mata kuliah itu bisa kemudian diikuti oleh Mas Alvin atau tidak seperti itu ya. Melihatnya dari mana? Daripada kemudian CP MK yang akan diambil ya, dengan kemudian CPMK yang akan kalian laksanakan di semester yang berjalan. Contoh Mas Alvin berarti melihat daripada CPMK yang ada di bagian semester 3 ini. Ya, kira-kira mata kuliah kewirausahaan sosial itu bisa menggantikan daripada salah satu mata kuliah ini tidak, seperti itu. Ya, nanti mekanismenya adalah kemudian nilai akhir dari dosen tersebut ya dan lain sebagainya nanti disetorkan kepada kemudian pengelola prodi seperti itu, dan nanti ada formnya seperti itu dan lain sebagainya ya, nanti akan diinputkan dengan menggantikan mata kuliah yang ada di bagian ini seperti itu. Nah, kalau misalkan Mbak Chelsea sama Mbak Graciela, Mbak Ella ya, maka kemudian harus melihat daripada kemudian bagian semester 5 ini ya. Bagaimana kemudian ini bisa dikonversikan seperti itu dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu. Artinya ya memang harus dilihat dulu ya daripada kemudian capaian MK. Bukan nama MK ya, biasanya kan berbeda nama MK-nya dan sebagainya, tapi capaiannya. Jadi kalian mintakan dulu capaian MK di sana itu apa dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kemudian wajib berkonsultasi ya ke dosen pembimbing akademik atau bagian kurikulum, itu bebas ya, senyamannya kalian. Kalian nyaman dengan dosen pembimbing akademik, silakan konsultasi dengan pembimbing akademik. Atau kemudian ke bagian kurikulum ya silakan ya, seperti itu. Yang ketiga, sebelum kalian kemudian mengikuti, lebih baik atau kemudian lebih bijaknya adalah kalian memang harus mengantongi izin atau approval dari prodi seperti itu ya, karena bisa jadi atau beberapa kejadian kemudian yang tidak bisa kemudian dikonversikan seperti itu ya. Nanti kalau masih bingung atau lain sebagainya ya, itu bisa konsultasi ya, ditanya jawab maupun kemudian pasca acara ini ya. Kalau misalkan semester depan belum bisa, ya nggak apa-apa ya, nggak usah kecewa. Mungkin semester depannya lagi di semester genap seperti itu ya, program MPKM ini. Nah, yang berikutnya adalah kemudian terkait sosialisasi magang ya. Ini untuk angkatan 2017, 2018 ya, ada beberapa yang kemudian belum melakukan magang ya. Tapi saya rasa garis besarnya sama. Untuk angkatan 2019 memang karena kemudian bagian kurikulumnya itu berbeda karena memang ketentuan dari DITI ya, artinya kemudian struktur yang berbeda dalam suatu kurikulum, maka kemudian baru bisa dilaksanakan di semester 6 atau 7. Artinya magang nanti siap-siap ya, angkatan 2019 nanti dilaksanakan di semester genap besok. Apa itu magang? Magang merupakan pengamatan dan praktek kerja di sebuah instansi atau perusahaan atau lembaga. Ya. Tujuan magang yaitu ya melakukan pengamatan sekaligus praktek kerja. Jangan lupa ya, di situ ada praktek kerja. Nah, kedudukan mata kuliah magang seperti apa? Ya sama dengan mata kuliah yang lain ya, seperti itu. Jadi wajib dilaksanakan ya, titik tekannya di situ. Karena memang bagian daripada mata kuliah seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak lulus bagaimana? Ya mengulang ya. Nah, repotnya magang kan karena memang praktek kerja, jadi diusahakan kalian serius di situ daripada mengulang lama prosesnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, cara penilaiannya nanti bisa kemudian ditanyakan karena memang ini sudah pernah disosialisasikan juga di angkatan 2017-18
Untuk kemudian 2019 mungkin nanti bisa diadakan lagi ya Pak acara khusus untuk angkatan 2019 di Genap seperti itu ya. Mungkin saya akan request ke Pak Sugeng seperti itu. Nah, persyaratannya seperti apa? Persyaratan untuk yang sudah berjalan ya untuk angkatan 2017-18 itu mahasiswa telah menyelesaikan perkuliahan semester 5 ya dan kemudian telah menempuh 90 SKS dengan IPK minimal 2,00 seperti itu. Terus yang kedua adalah mahasiswa sudah memiliki lokasi magang dan persetujuan mitra magang. Ya, untuk angkatan 2019 ini mungkin bisa disimak ya apa saja kemudian prasyarat-prasyaratnya, yakni lokasi magang sudah ada, persetujuan mitra itu harus ada terlebih dahulu seperti itu. Ya, kemudian mahasiswa telah melakukan kewajiban pengisian magang atau KRS di semester berjalan atau semester berikutnya. Artinya misal mau magang di semester ganjil besok, maka jangan lupa nih tanggal sekarang ya karena maksimal tanggal 27 pengisian KRS diisi mata kuliah magang ya, jangan sampai kemudian tidak mengisi, nanti nilainya tidak bisa diinputkan seperti itu. Jadi mengisi. Untuk angkatan 2019 artinya semester genap besok itu artinya harus mengisikan magang ya pada KRS sekalian seperti itu. Yang terakhir prasyarat magang adalah mahasiswa telah memiliki proposal kegiatan magang yang hendak dilakukan ya seperti itu dan tentunya nanti mendapatkan dosen pembimbing magang ya ada 2 nanti ya ada dosen dari kami dari prodi sebagai dosen pembimbing magang ada kemudian dosen pembimbing lapangan dari instansi yang dijadikan tempat lokasi magang seperti itu ya. Untuk proposal itu biasanya dengan dosen ya. Itu. Nah, ini alur proses internship ya. Jangan khawatir ya teman-teman ya. Untuk alur proses internship itu bisa dilihat lebih lanjut di websitenya Prodi Ilmu Pemerintahan seperti itu ya. Ini sudah diupload oleh Pak Ferry ya. Sudah dibikin dengan jelas oleh Pak Ferry. Nanti kalau masih belum jelas dilihat, nanti bisa kemudian dilihat kembali di website Prodi seperti itu. Tuh ya. Saya rasa seperti itu untuk magang nanti bisa lebih lanjut ditanya jawab kalau enggak pasca acara ini seperti itu. Untuk angkatan 2019 nanti saya minta izin ke Pak Sugeng ya yang lebih khusus untuk magang genap besok. Nah untuk skripsi ya teman-teman ya ini yang untuk angkatan 2018 ya yang sudah memenuhi standar ya itu silakan segera menjawab standarnya apa ya nanti ya nunggu penjelasan ya. Nah, definisi skripsi merupakan kemudian karya tulis ilmiah yang menjadikan tugas akhir mahasiswa. Ya, tujuan penyusunan skripsi ya, mahasiswa memiliki sikap dan perilaku tanggung jawab atas profesi yang akan dijalani sehingga dapat menyusun ide dan gagasan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan. Kedudukan skripsi berkedudukan sama dengan mata kuliah lainnya yang ada di universitas ya. Akan tetapi berbeda dalam bentuk dan proses serta penilaiannya ya. Jadi memang sendiri ya. Karena ini merupakan tugas akhir seperti itu. Bobotnya juga berbeda. Bobotnya ada 6 SKS. Untuk magang itu 4 SKS. Tadi saya lupa menjelaskan. Ya untuk skripsi 6 SKS seperti itu. Nah prasyaratnya ya ini yang perlu diperhatikan untuk angkatan 2018 ya. Untuk Mas Jabri, Mas Ageng dan kawan-kawan ya. Mbak Indah, Mbak Anita ya dan kawan-kawan. Ini prasyaratnya, mahasiswa telah menyelesaikan perkuliahan semester 5, artinya kalian sudah semua ya, dan telah menempuh 110 SKS dengan IPK paling sedikit 2,00 ya. Itu yang paling dasar ya. Yang kedua adalah kemudian mahasiswa sudah atau sedang menempuh mata kuliah metode penelitian ya. Yang ketiga, mahasiswa telah melakukan kewajiban pengisian skripsi KRS semester berjalan ya. Artinya ketika Mas Jeffrey atau Mas Ageng atau teman-teman angkatan 18 ingin melaksanakan skripsi ini, jangan lupa diisi KRS-nya seperti itu. Terus kemudian mahasiswa telah memiliki pilihan judul penelitian yang hendak dilakukan. Nah, judul ini teman-teman nanti diupload ya, teman-teman ya, diupload di alur prosedur penyusunan skripsi ini seperti itu ya. Nanti ada template-nya ya teman-teman ya, nanti tinggal kemudian kalian ganti di dalam kolomnya seperti itu. Untuk mekanismenya ya, upload pengajuan judul skripsi itu dibuka pada tiap tanggal 1 sampai 15
ya. Misal besok bulan September, maka kemudian tanggal 1 sampai 15 itu kemudian kalian boleh mengupload judul skripsi seperti itu. Nanti tanggal 16 sampai 19 biasanya kami mengadakan rapat seperti itu di antara 16 sampai 19. Itu penentuan apakah lolos atau tidak, kemudian pembimbingnya siapa. Dan kemudian kalian menerima kemudian notif dari pengelola bahwa kalian diterima atau tidak, kemudian pembimbingnya siapa. Ketika sudah, silakan dilanjutkan di tanggal 20 sampai 30 tiap bulannya seperti itu ya, di TAK ya seperti itu. Nah, kalau sudah nanti kan ada notif selanjutnya, silahkan kemudian melakukan bimbingan skripsi dengan dosen pembimbing masing-masing seperti itu. Untuk template pengajuan judul skripsi ya, ini saya akan template judul skripsi seperti ini ya. Nanti kalian tinggal ganti saja misalkan nama mahasiswa ya. Misal tadi Mas Ageng ya, Jeffrey Sapo ya. Seperti itu, nomor HP diisikan, kemudian NPM, kemudian alamat email ya. Terus luaran wajib mau Sinta berapa? Sinta 1 atau sampai dengan Sinta 6 ya. Nanti dituliskan di sini ringkasan ya, nanti dibaca dulu maksud daripada ringkasan itu apa, nanti kalian ganti ya. Sesuai daripada penelitian kalian, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian daftar pustaka, sama bukti hasil plagiasi seperti itu. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya, yang saya hormati ya para mahasiswa angkatan 17 sampai angkatan 2020 ya, semoga ini bermanfaat bagi kalian, bagi angkatan 2020 ya, semoga bisa mengambil ancang-ancang atau kemudian persiapan yang lebih baik seperti itu, karena memang sudah mengetahui dari jauh-jauh hari seperti itu. Begitu Bu Aryati, saya kembalikan kesempatannya kepada Bu Aryati. Bu Aryati. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo Bu Aryati. Oke. Oh ya. Sedang ada kereta lewat, Pak. Oh ya. Silakan Bu Aryati. Oke, yang tadi itu paparan dari Pak Hanan ya. Selanjutnya jika ada yang belum jelas nanti bisa bertanya di sesi tanya jawab kayak gitu. Lalu selanjutnya yaitu aktivasi partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kampus dan luar kampus. Nah, ini kepada Pak Ferry Wicaksono saya persilakan. Apakah Pak Ferry ada di sini? Oh ya. Ya, baik. Oke. Silakan. Suara saya sudah kedengaran jelas? Sampun, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Halo, siang, selamat siang. Selamat siang. Gitu dong. Siang. Biar ada suaranya. Baik, saya sedikit melanjutkan untuk yang disampaikan Pak Hanan tadi ya. Oke, baik, di sesi ini saya ingin menyampaikan kaitan dengan reaktivasi kegiatan mahasiswa ataupun partisipasi mahasiswa di kampus maupun di luar kampus. Oke, slide saya sudah bisa dilihat? Mahasiswa kampus. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Karena hari ini Sarasehan, jadi kalau bisa nanti banyak diskusi ya, mungkin nanti bisa dibantu oleh Bapak Ibu dosen yang lain juga. Baik, sebelum saya sampaikan, saya tadi lupa menyapa yang terhormat kepada Pak Yudan, Pak Hanan, Bu Aryati, Bu Agustina, Bu Ahni, saya lihat juga hadir. Kemudian yang kami cintai, kami sayangi, kami banggakan, mahasiswa program studi S1 Ilmu Pemerintahan yang alhamdulillah sampai hari ini sudah angkatan keberapa berarti? 2017, 18, 19, 20, besok bentar lagi angkatan 2021. Nah, pada prinsipnya prodi tidak bisa berdiri sendiri ya untuk bisa beraktivitas dan melakukan optimalisasi dalam kaitan
menjadi program studi yang kredibel nantinya dan kemudian bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Maka dukungan mahasiswa tentu harus ada selain dukungan dari dosen dan mungkin dukungan dari para pimpinan perguruan tinggi yang lain. Baik, nah ini yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa. Oke. Intinya mahasiswa di era modern banyak yang mengatakan bahwa mahasiswa itu adalah orang sosok sebagai agent of change, gitu kan? Agent of change, kemudian punya fungsi sosial kontrol juga. Nah, kira-kira apa sih yang diperlukan? Setidaknya ada tiga poin yang kemudian diperlukan di dalam kaitan kita menjadi mahasiswa yang nantinya mampu menjadi seorang agent of change. Yang pertama adalah kompetensi, kemudian yang kedua adalah prestasi, yang ketiga adalah relasi. Ya. KPR, istilahnya kayak gitu ya. Bukan kredit perumahan rakyat ya, tapi kompetensi, prestasi, relasi. Jangan lupa ya. Ada 3 poin itu yang kemudian perlu kalian create untuk menjadi mahasiswa yang istilahnya Mas Menteri saat ini, mahasiswa yang merdeka, mahasiswa yang modern. Ya. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Hanan beberapa aktivitas akademik yang memungkinkan bisa diambil oleh mahasiswa melalui berbagai macam jalur dan optimalisasinya. Nah, tentunya diarahkan untuk bisa menjadikan mahasiswa itu yang kompeten, syarat prestasi, dan punya banyak relasi. Ya. Kita punya kompetensi, nggak ada prestasi, ya nggak ada amaliyahnya. Kita punya prestasi, tapi nggak ada relasi, ya nanti hari tua kita nggak punya teman nanti. Ya. Yang penting punya relasi, banyak teman, ya, banyak jaringan. Oke. Nah, kaitan dengan kemana sih sebetulnya arah kegiatan dari partisipasi mahasiswa tersebut. Nah, setidaknya dalam perspektif ini ada 2 ya. Ada 2 arah yang memungkinkan mahasiswa ini bisa membantu lah. Bisa melakukan optimalisasi dalam kaitannya baik untuk diri sendiri mahasiswa dan juga untuk prodi dan bahkan untuk Amikom secara umum. Ada 2 arah kegiatan. Yang pertama, mahasiswa perlu mengarahkan kegiatannya agar bisa menunjang kompetensi lulusan yang tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Hanan. Banyak sekarang model kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Kemudian yang kedua, kita juga perlu peran mahasiswa untuk bisa menunjang akreditasi prodi kita ya. Baik itu akreditasi nasional untuk saat ini dalam waktu dekat dan juga mungkin ke depan barangkali insya Allah diakreditasi internasional atau mungkin apapun itu karena Amikom saat ini orientasinya sudah mengarah ke akreditasi internasional. Jadi kita selayaknya bagian dari sivitas akademika di Amikom harus bisa mendukung lah. Oke. Ada 2 ya arah kegiatannya, menunjang kompetensi lulusan dan harapannya bisa menunjang akreditasi prodi, baik individu mahasiswa dan juga organisasi kemahasiswaan. Oke, lanjut dulu. Untuk di dalam arah kegiatan menunjang kompetensi lulusan, tadi seperti yang digambarkan saat ini baik oleh Mas Menteri maupun tadi sudah dijelaskan gamblang oleh Pak Hanan tadi dengan berbagai desain aktivitas akademiknya, setidaknya saat ini dikenalkan ada 8, istilahnya 8 bentuk kegiatan pembelajaran, malah saat ini ada 9, cuman belum dimasukkan di dalam Permendikbud, ada 8. Jadi kalian saat ini diistilahkan sebagai mahasiswa yang merdeka. Ya, jangan sampai kalian tidak merasakan kemerdekaan itu, istilahnya tidak mencoba memanfaatkan kemerdekaan itu. Kalian bisa berkegiatan di luar kampus, bukan hanya di dalam kampus. Ada bentuk proyek kemanusiaan, ada bisa berwirausaha, bisa proyek independen, bisa membangun desa, bisa penelitian, bisa jadi asistensi mengajar, bisa magang, bisa ikut pertukaran pelajar, dan yang ke-9 istilahnya yang sempat kemarin digaungkan ada istilahnya bela negara. Nah, dengan berbagai macam bentuk kegiatan tadi di dalam menunjang kompetensi lulusan ini perlu dirangkum, misalnya kalau Pak Hanan tadi jangan sampai terlepas dari kompetensi lulusan kita tentunya. Semua dilakukan dalam rangka mendukung, ya, bukan kemudian kita terlepas atau kemudian tidak berada di jalurnya. Jadi marwahnya ilmu pemerintahan tetap ada, tapi kalau diistilahkannya oleh Pak Yudan tadi, kita ilmu pemerintahan yang khas, itu yang penting ya. Kita ilmu pemerintahan yang khas, yang kemudian bisa dikenal, bisa dimanfaatkan, bisa berprestasi, setidaknya seperti itu. Untuk ikut di dalam model kegiatan Merdeka Belajar,
sedikit saya tambahkan. Di Amikom sendiri ada di dalam laman websitenya di Amikom. Kemudian di sini ada Kampus Merdeka lah, nanti Kampus Merdeka Amikom sudah muncul. Kemudian jangan lupa juga bisa dicek di Kemdikbud, di Kampus Merdeka Kemdikbud, nanti juga banyak infonya di situ. Ada juga yang tentunya perlu registrasi melalui laman PDDikti kalian. Nah, teman-teman yang belum pernah buka laman PDDiktinya, belum registrasi, harus segera registrasi. Tadi sudah disebutkan beberapa nama yang sudah mulai ikut kegiatan pertukaran ya, pertukaran mahasiswa ataupun apapun itulah yang di luar kampus. Nah, yang belum mulai merasakan harus mulai merasakan. Jangan sampai nanti kita bisa memberikan saran masukan kaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tapi kita belum pernah ikut serta dalam kegiatannya. Ya. Kalau sudah pernah ikut serta, sudah bisa memberikan gambaran, nah baru kasih masukan. Harus menikmati ya, harus menikmati di situ. Jangan sampai nanti dalam tanda kutip keburu menterinya ganti lagi, jangan-jangan nanti kebijakannya merdekanya udah ganti lagi. Nah, nanti mumpung masih ada istilah merdeka ini, ya, dimanfaatkan untuk kalian yang ingin menjadi mahasiswa merdeka. Oke. Yang berikutnya kaitan dengan menunjang akreditasi prodi. Akreditasi prodi ini yang ditentukan bukan dalam konteks dosen mengajar, kemudian dosen melakukan publikasi ilmiah atau apapun lah yang berbau dengan dosen saja. Enggak. Bahkan untuk saat ini potensi nilai kaitan dengan menaikkan kredibilitas prodi melalui akreditasi ini poin mahasiswa sangat tinggi. Jadi prodi sangat butuh ya, sangat butuh peran mahasiswa di situ. Prodi sangat butuh peran mahasiswa untuk lebih aktif meraih prestasi yang nantinya bisa dikuantifikasikan, istilahnya kayak gitu ya. Bisa dihitung, bisa diterima dengan buktinya dan nanti bisa dipamerkan oleh prodi untuk bisa meningkatkan akreditasi prodi tentunya. Caranya gimana? Publikasi ilmiah ya. Yang sekarang masih terbiasa dengan nulis plagiasi, mulai dihindarkan ya, mulai dikurangi sedikit demi sedikit ya. Karena nantinya kalian juga akan membuat karya ilmiah di akhir masa studi kalian. Jadi harus terbiasa untuk semakin mengurangi apa yang mungkin sudah diajarkan oleh Pak Hanan melalui mata kuliah metodologi, mungkin besok yang seminar penelitian, diterapkan, dijaga betul itu, ya, dijaga betul. Kemudian publikasi ilmiah ya, jangan lupa ada artikel jurnal. Prodi kita punya jurnal loh, ya, minimal teman-teman bisa berkunjung lah, bisa mengklik jurnal kita JSPG ya. Di Amikom untuk sosial yang punya jurnal kan belum banyak, ya. Jadi setidaknya kita bisa bersyukur, bisa cukup berbangga kita punya jurnal. Ya, dengan cara apa? Mulai mengunjungi jurnalnya. Syukur-syukur bisa menyalurkan tulisannya di jurnal internal kita. Kemudian bisa melalui proceeding, mungkin ikut seminar di luar, conference, kemudian bisa melalui tulisan media massa. Terus dari teman-teman HIMIP. Nah, teman-teman HIMIP bisa inisiasi diskusi ilmiah yang rutin, tanda kutip. Nah, itu ada poinnya ya, diskusi ilmiah yang rutin. Itu prodi perlu bantuan di situ karena tidak semua dosen mampu ya, tidak semua dosen mampu untuk mengelola seluruh kegiatan kaitan dengan kemahasiswaan. Nah, perlu dukungan entah itu dari organisasi mahasiswa maupun dari inisiasi individu oleh mahasiswa sendiri. Kemudian partisipasi mahasiswa di kejuaraan dan kompetisi, baik itu akademik maupun non akademik. Ada mungkin lomba karya ilmiah atau mungkin kompetisi olahraga bisa juga. Atau mungkin teman-teman jangan-jangan bisa menjadi presenter di international conference lah, ikut serta di situ. Nah, itu akan sangat membantu prodi. Kemudian beasiswa, ketika ada tawaran beasiswa, nikmatnya kuliah ya, nikmatnya kuliah itu banyak beasiswa. Dulu kalian zaman SMA mungkin beasiswa jarang, kecil. Kalau udah kuliah itu beasiswanya kan melimpah ruah. Jadi minimal setidaknya sekali aja merasakan dapat beasiswa. Nah, coba dioptimalkan peluang itu untuk dapat beasiswa itu. Oke, ada 4 ya untuk menunjang akreditasi prodi. Mungkin ada bentuk lain. Nah, ada bentuk lain mungkin nanti Bapak Ibu dosen akan menambahkan atau mungkin teman-teman barangkali sudah mungkin punya kepikiran lagi ya. Publikasi ilmiah, diskusi rutin penting ya. Kemudian yang tercatat tentunya, yang terdokumentasi dengan baik, partisipasi di dalam kejuaraan atau kompetisi dan beasiswa. Setidaknya 2 poin tadi yang perlu kalian create untuk menjadi seorang mahasiswa yang modern lah, ya, yang punya kompetensi, yang punya prestasi, yang punya relasi, mahasiswa KPR lah, ya,
Kira-kira kayak gitu. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Kita tidak perlu mengulang prestasi maupun kegagalan di masa lalu. Keberhasilan sejati adalah ketika kita lebih hebat dari kita yang lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Bu Aryati. Ya, itu tadi dari Pak Feli ya. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit tentang kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya, Pak, tentang jurnal gitu, itu bisa menjadi produk dari salah satu penelitian maupun teman-teman bukan penelitian resmi dari mini riset pas tugas kuliah pun bisa dipublikasi dalam bentuk jurnal maupun dalam bentuk konferensi gitu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tentang kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bisa diikuti. Tingkat prestasi mahasiswa di bidang penelitian dan itu juga akan mendorong akreditasi Polri ya, dan tentu saja bisa sangat berguna bagi teman-teman nanti ya punya pengalaman dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Jurusan Prodi Pemerintahan itu kan juga jadi peneliti, konsultan maupun jadi fasilitator pemberdayaan masyarakat ya gitu. Nah, ini program teman-teman bisa berlatih untuk menjadi peneliti dan fasilitator pemberdayaan masyarakat dengan mencari hibah-hibah yang ada di kampus. Nah, itu menyenangkan kan, hibah itu uang. Hibah itu uang yang dikelola untuk kegiatan program dan penelitian masyarakat. Kayak gitu. Jika teman-teman nanti pengen tahu, nanti seperti apa kerjanya lulusan Prodi Ilmu Pemerintahan itu seperti apa ya, seperti teman-teman pas melaksanakan program hibah penelitian dan pengabdian masyarakat ini, salah satunya kayak gitu. Nah, ini ya di sini salah satu program yang bisa diakses untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ini yaitu program kreativitas mahasiswa PKM. Ini ditawarkan setiap tahun ya. Ini diadakan oleh Ditjen Belmawa Kemendikbud ya. Nah, itu jenisnya ada jenis yang bisa diikuti, bisa milih salah satu, misalnya contohnya jenis PKM penelitian sosial humaniora, kemudian ada PKM pengabdian masyarakat, gagasan tertulis. Nah, jika teman-teman punya gagasan tertulis tentang kemasyarakatan bisa diajukan. Gitu. Kemudian tentang PKM artikel ilmiah juga ada. Nah, ini biasanya ini ya pengumumannya dilakukan melalui bagian kemahasiswaan Universitas Amikom ya. Setiap Januari, Maret kayak gitu biasanya akan ada pengumuman kayak gitu. Nah, teman-teman jika udah punya ide-ide dari hasil serangkaian kuliah, mungkin ada kuliah metodologi atau mungkin penelitian pengabdian masyarakat kayak gitu. Nah, itu bisa disiapkan. Kalau enggak juga hasil diskusi-diskusi informal kayak gitu bisa dikembangkan menjadi sebuah proposal penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nah, ini biasanya antar angkatan ya, teman-teman inisiasi sendiri, kemudian 2-3 orang gitu, nanti kalau udah fix ini bisa nambah gitu. Nah, itu pendaftarannya biasanya melalui bagian jika mungkin sudah punya ide gitu, langsung aja ajak dosen pembimbing, mohon bantuan, menghubungi dosen pembimbing untuk membantu membimbing kayak gitu. Jadi teman-teman nggak pusing sendiri kayak gitu. Nah, nanti jika teman-teman
berhasil ini ya mendapatkan pembiayaan dari Dikti untuk kegiatan PKM, program kreativitas mahasiswa ini. Nanti, oh ya itu bisa akses pembiayaan program-program ini dapat pembiayaan antara 3 juta sampai 12 juta ada, tergantung jenis PKM yang diikuti kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut, aduh mau pengabdian masyarakat tapi nggak punya uang nanti gimana ya. Santai, ini ada hibahnya ya. Nanti bisa digunakan untuk ke administrasi dan lain-lain dan kegiatan dan lain-lain, transportasi dan lain-lain kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya ada program pengabdian masyarakat insidental. Nah, program pengabdian masyarakat insidental itu diadakan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Amikom ya, Universitas Amikom Yogyakarta. Nah ini jika teman-teman punya mahasiswa itu kan sebagai agen of change, agen perubahan dari masyarakat. Di mana sih masyarakat yang kondisinya belum baik, teman-teman udah mempelajari teori-teori agar masyarakat berubah menjadi lebih baik lagi. Oh, kita buktikan, dibuat proposalnya, kemudian diajukan untuk mendapatkan hibah pengabdian masyarakat kayak gitu. Jadi ini teman-teman sebagai pembuktian juga ya idealisme teman-teman untuk membantu masyarakat kayak gitu. Membantu masyarakat akan dibantu oleh kampus untuk operasionalnya kayak gitu. Nah ini juga wajib ada dosen pembimbing ya dari kampus kayak gitu. Nah ini teman-teman masukin aja ke, jika teman-teman tertarik satu tim ya mungkin 2-3 orang itu, ayo kita mengubah sebuah kelompok masyarakat kayak gitu, dibikin proposalnya kemudian diajukan ke prodi gitu, nanti akan ada dosen pembimbing atau mungkin teman-teman ngajak dosen pembimbing nggak masalah. Nanti kalau hasilnya dilakukan penilaian dulu oleh prodi, jika ini ya, jika bagus nanti akan diajukan pembiayaannya ke Lembaga Pengabdian Masyarakat. Nah ini bagus ya. Kemudian ada penelitian dan pengabdian masyarakat hibah dosen internal. Jadi setiap dosen itu teman-teman juga seperti teman-teman ya punya kewajiban untuk melakukan perguruan tinggi. Selain pengajaran juga harus melakukan penelitian. Ada setahun dosen itu bisa kesempatan melakukan 2 kali dan pengabdian masyarakat 1 kali gitu. Jadi teman-teman kalau skripsi itu sebenarnya bisa, kalau teman-teman cukup ini ya efektif dan efisien, bisa setahun bisa 2 kali skripsi, itu juga bisa cepat kayak gitu. Nah ini karena yang melakukan dosen Ya, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak Jati. Assalamualaikum. Mungkin ada kendala sinyal Pak Suden. Oke, kalau gitu kita sambil menunggu Bu Ardiati, kita bisa lanjut Mungkin ke sesi saya tanya tambahkan jawab. saja Pak Suden. Oh iya, silahkan tambahkan dulu. Ya, untuk program-program itu mungkin karena Bu Ardiati ada kendala teknis, nanti bisa kemudian dikonsultasikan ya, dilanjut.
saat ini yang sudah publikasi itu kan ada pertama Mbak Anita yang pertama ya. Ya, masuk dulu lagi di ya. Solo. Terus ada Mbak Ita Melisa, terus kemudian ada Mbak Nabila, kemudian nanti ada Mbak Adil. Itu Bu hati-hati. Ya, mohon maaf ini. Ya, Silakan, Bu. tadi ya, sampai mana ya tadi ya? Tadi ya untuk yang terakhir itu terima kasih Pak Hanan sudah melanjutkan. Nah ini yang terakhir ini ya untuk program wilayah Mendikbud itu ada program pendampingan desa. Nah ini kayaknya jumlah ibanya lumayan ya 30-an. Nah ini yang mengajukan organisasi mahasiswa ya. Organisasi mahasiswa kayak gitu terus kemudian melalui bagian kemahasiswaan kayak gitu. Ini setiap tahun ada. Jadi HIMIP udah punya ini ya kementerian pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Nah itu bisa dipacu untuk mengajukan program wilayah desa kayak gitu. Nah mungkin itu aja. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Hanan ya, beberapa mahasiswa sudah berhasil melakukan publikasi dan lain-lain. Untuk PKM kayak gitu belum banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa. Mahasiswa masih menunggu dosen gitu, padahal dosen juga ada beberapa kegiatan ya. Jadi nanti kedepannya mahasiswa hati-hati. Gimana Pak Yudan? Ya. Hati-hati. Mohon izin Bu Arditi, untuk PKM ada beberapa data yang ada, itu ada beberapa yang kemudian menjadi anggota dari kegiatan pengabdian itu sudah ada. Untuk publikasinya itu ada satu naskah, kalau nggak salah dari atas nama Mbak Adelia 19 atau 18 ya, 18 sama Mas Tio, Mbak Adel satu tulisan. Ya. Jadi memang untuk guide sendiri itu belum, tapi untuk gabung ke kegiatan dosen, Pak Ferry itu kalau nggak salah juga ada ya Pak Ferry ya, itu juga ada kegiatannya. Ya, gitu Bu, hati-hati. Ya, mungkin untuk bergabung dengan kegiatan mahasiswa sudah banyak yang melakukan ya. Jadi nanti kalau sama dosen diajak, ayo bantu ini, oke Pak siap, itu aja nanti teman-teman dapat sertifikat. Nah mungkin itu dulu dari ini ya dari saya dan Podi tentang kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya bisa menunjuk raise hand atau chat. Lebih baik karena anak pemerintahan ya menyampaikan ini ya melalui mic, menyampaikan sendiri kayak gitu. Silakan teman-teman. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin masing-masing satu pertanyaan saya ini urutkan semuanya kayak gitu. Ya, mungkin gini berarti ya pada teman-teman di luar daripada tadi yang disosialisasikan juga nggak apa-apa ya, terkait kemudian katakanlah mungkin teman-teman punya tahu program di luar tadi belum terjelaskan dan lain sebagainya bisa disampaikan atau ditanya. Ya, semuanya bisa ditanyakan mumpung semua dosen berkumpul lagi. Mungkin masing-masing satu pertanyaan ya. Pertama ini diurutkan dari partisipan, ini ada yang pertama mahasiswa ada Mbak Chelsea, kemudian Mas Fernando dan Mas Amaya, silakan bertanya. Siapa yang duluan? Mbak Armaya Bu, hati-hati. Mbak Amaya, ya. Kita Melisa juga tanya itu. Kita Melisa udah rasen itu. Oh ya, silakan Mbak Ita Melisa.
raise hand ya. Silakan. Bu, izin open mic ya Bu ya. Iya. Ya, silakan open mic Sama ya. open video ya, sama open cam ya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Tamalisa dari Angkatan 19. Pertanyaan saya mengenai internship. Ya, baik Pak, sebentar. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya mengenai internship tadi ya. Tadi kan alur yang pertama ada penentuan tempat atau survei. Nah, itu benar-benar murni mahasiswa yang mencari sendiri atau misalkan ada mahasiswa kan ada kesulitan, apakah ada upaya dari prodi untuk membantu mahasiswa mencarikan tempatnya? Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih dan mohon jawabannya. Oke. Ini formatnya gimana Pak Sudan? Langsung jawab atau ditambung? Ditampung dulu aja 4 pertanyaan, habis itu jawab gitu biar lebih Oh, efektif. baik Pak Sudan. Ya, Silakan silakan yang lain. Gak usah malu, kita nggak ada sanksi atau berakibat nilai buruk ini. Yang ada Anda hanya akan lebih tahu tentang apa yang mungkin selama ini belum tahu tentang program-program yang bisa teman-teman ikutin gitu ya. Atau hal-hal yang mendukung prestasi Anda baik di kampus maupun luar kampus. Oke, kalau memang Silakan enggak, tadi Mbak. siapa udah ya Res? Kalau udah ada yang raise hand lagi, kalau nggak ada langsung jawab aja Pak Anan. Sambil nunggu yang lain. Oh, iya. Oh, baik. Ya, karena mandatnya ke saya jawab ya. Ya. Baik Pak Sudan, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Mbak Ita ya, Mbak Ita terkait penentuan lokasi internship. Itu sebagian besar yang sudah dilaksanakan itu mahasiswa mencari sendiri. Nah, ketika kemudian memang kesulitan, itu memang ada beberapa dosen yang memiliki relasi ya kencang seperti Pak Sudan ya, itu pernah merekomendasikan beberapa mahasiswa ke lembaga LSM ya seperti itu dan beberapa LSM seperti itu, atau Pak Ferry ya terkait kemudian relasinya di beberapa pemerintah kecamatan seperti itu, dan juga buat Gati dan lain sebagainya. Ada yang sudah ya terkait saya mohon maaf ya, mohon izin misal katakanlah Mbak Firda ya rekomendasinya pas internship itu dari Pak Sudan seperti itu ya dan lain sebagainya. Jadi tapi memang sebagian besar itu mahasiswa itu mencari sendiri ya dengan kemudian kenyamanan dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan memang masih belum ketemu dan lain sebagainya itu bisa diskusi seperti itu ya. Itu Mbak Ita. Oke, terima kasih Pak Anan. Mbak Ida. Ya, baik Bu. Saya pertanyaan satu lagi, apakah Ya, untuk silakan. sendiri ada keterkaitan dengan minat studi, misalkan digital government dan sociopreneurship itu apakah sama atau memang ada apa ya bagian-bagian tersendiri nanti pas internship-nya, kurang lebih seperti itu Pak Bu. Oke. Mohon dijawab lagi Pak Anan, atau mungkin saya tambahin gitu. Ya, baik Pak Sudan ya. Berarti langsung tanya jawab saja. Tanya jawab aja kayak gini. Ya. Terima kasih Pak Sudan ya. Terima kasih Mbak Ita atas pertanyaannya. Jadi gini, memang kegalauan awal ya ketika pemilihan minat studi dan lain sebagainya itu bukan kemudian minat studi katakanlah mahasiswa e-government kemudian lebih kepada kami pengelola prodi ya, khususnya pengelola prodi kemudian membatasi skripsinya atau internship-nya itu harus digital government, itu tidak ya, tetapi minat studi atau kemudian konsentrasi ini adalah lebih kepada kemudian sebagai bentuk pengayaan ya daripada kemudian pengetahuan ya, knowledge daripada masing-masing mahasiswa ya. Seperti halnya katakanlah di dalam suatu pemerintahan ya, itu kan ada beberapa cabang ya dan lain sebagainya ya. Ada yang kemudian
paham betul terkait kemudian kebijakan ya dan lain sebagainya. Ada yang di satu sisi yang lain ada kemudian beberapa komponen atau kemudian orang yang kemudian tidak terlalu paham kebijakan, tetapi dia mampu kemudian mengorganisir ya dan lain sebagainya. Ya katakanlah kemudian peran pihak ketiga maupun kemudian civil society dan lain sebagainya ya. Jadi itu lebih kepada kemudian pemfokusan ya istilah sederhananya gitu. Tetapi apakah kemudian itu berimplikasi atau tidak itu tidak Mbak Ida dan teman-teman mahasiswa ya. Jadi internship-nya bagaimana bisa bebas dan lain sebagainya. Tetapi kan setidaknya ya apa yang didapatkan dari kemudian minat studi itu bisa memberikan gambaran awal atau kemudian pengayaan ya terkait kemudian oh berarti saya tertarik nih terkait kemudian tata kelola arsip ya atau kemudian SIM administrasi kependudukan dan lain sebagainya. Jadi nanti nyarinya di internship nih lokasi internshipnya terkait kemudian tata kelola administrasi kependudukan seperti itu bagiannya seperti itu ya si dampak kemudian dan segala macam ya itu itu silahkan ya dikembalikan lagi ke masing-masing mahasiswa ya skripsinya nanti berkaitan atau tidak ya dikembalikan lagi ke masing-masing mahasiswa seperti itu. Apakah harus atau tidak harus itu Pak Sudan dan Bu Ardati sekiranya jelas ya Mbak Ita ya. Baik Pak, jelas, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan yang lain kalau ada yang pengen bertanya baik lewat chat maupun raise hand. Ini di sini ada Mas Digma, Pak. Mungkin Mas Digma bisa bertanya. Halo Mas Digma. Silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya. Saya Bu. Oh ya, silakan Mas Yudi. Jadi halo semua, saya Yudi dari mahasiswa IP angkatan 17. Cuma minta aja sih Pak, ini sarannya untuk mahasiswa akhir dalam mengerjakan skripsi itu seperti apa. Mungkin karena Bapak Ibu dosen kan sudah pernah melewatkan, kami kan istilahnya baru gitu loh. Jadi kayak masih ada kendala mungkin dalam pengerjaannya, mungkin motivasinya aja sih dalam pengerjaan skripsi yang benar baik. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, silakan Bu Ardiati kalau motivasinya seperti apa untuk skripsi. Dan metodologi ini Pak Hanan ya bisa memberikan. Kalau saya motivasinya ya banyak membaca jurnal aja ya teman-teman ya. Apalagi di era pandemi seperti ini. Nanti ide akan muncul dengan sendirinya. Pilih yang disenangi, tema yang disenangi apa, lalu banyak baca jurnal, lalu teman-teman nanti akan menemukan ide-ide. Gini itu sih kalau saya. Pak Anan silakan dan yang lain. Oke, silakan Mbak Anan motivasinya untuk mahasiswa akhir saat skripsi seperti apa gitu. Baik. Ya, karena memang mandat ke saya lagi. Terima kasih Pak Sudan Bu Ardiati. Terima kasih ya Mas Yudi ya. Memang kegalauan ini ya mengingatkan saya ke zaman saya kuliah dulu ya.
memang agak berat ya ketika kemudian kita mengerjakan skripsi. Biasanya kemudian kita kuliah itu rutin ke kelas seperti itu, atau kemudian bersama-sama ada teman dan lain sebagainya. Ketika kemudian skripsi kita benar-benar kemudian dihantam ya, kemudian dihadapkan dengan kemudian one by one, atau kemudian waktu demi waktu seperti itu. Strateginya ya pertama ya, tetap jalin komunikasi dengan teman ya. Satu itu ya. Karena apa? Karena sesuatu yang dikerjakan sendirian itu memiliki segala keterbatasan ya. Jadi kumpulkanlah kemudian teman ya dan lain sebagainya. Yang kedua ya, dengan kemudian mengumpulkan istilahnya Pak Ferry tadi itu KPR ya, mungkin KPR kelas ya. Misal, tapi bagus juga ya, ini Pak Ferry itu memang master ya, coach. Selain kemudian kumpulkanlah teman ya, mungkin Mas Yudi ini, misal tadi saya kembangkan lebih lanjut dari Bu Artiati, membaca banyak jurnal atau artikel ya. Nah, ketika Mas Yudi itu sehabis membaca artikel satu ya, ini yang pernah saya lakukan adalah kemudian sebarkanlah isi artikel itu, pasti itu langsung nyantol Mas ya, bukan kemudian kita sombong dan lain sebagainya, tetapi kemudian dengan berbicara ya, ini saya kemudian mencoba bercermin dengan diri saya sendiri, dengan kemudian berbicara ya, kita kemudian mengulang lagi apa yang kita baca dan lain sebagainya. Ketika kemudian hanya dibaca, tidak kemudian diomongkan, itu biasanya lebih cepat lupa ya, tetapi kemudian ketika kita serasa kemudian itu bisa menambahkan kepercayaan diri juga ketika teman menganggap bahwa oh iya ya dan lain sebagainya, atau kemudian justru kemudian memancing ya diskusi lanjutan ya dengan teman yang Mas Yudi ajak ngobrol seperti itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, fokus ya, fokus itu dengan segala macam ya dan lain sebagainya ya, manajemen waktu, manajemen makanan, manajemen istirahat dan lain sebagainya ya, fokus terhadap skripsi ya. Yang ketiga ya tulis ya, jangan lupa sesuatu yang baik itu sesuatu yang dituliskan ya dan diselesaikan seperti itu. Nah, terkait teknis skripsi Mas Yudi ya, terkait teknis skripsi itu skripsi itu kan masalah kemudian bagaimana kita itu berkomunikasi ya, berkomunikasi dalam segala hal ya. Katakanlah dulu saya pembimbingnya dua, satu killer, satu ibu-ibu ya, walaupun ibu-ibu tapi kritis ya dan lain sebagainya. Nah, itu kan masalah berkomunikasi sebenarnya ya. Kita coba cari sisi yang kemudian kita bisa masuk dan lain sebagainya ya. Katakanlah kemudian bisa bapak-bapak itu katakanlah kemudian suka dongeng ya, kita temenin dongeng dan lain sebagainya, atau kemudian kita istilahnya orang Jawa itu rogo hati ya dan lain sebagainya. Teknis yang kedua adalah kemudian menyusun kesepakatan awal ya dengan kemudian dosen pembimbing kita ya. Kesepakatan awal itu harus kemudian di depan. Katakanlah kemudian Pak, untuk kemudian skripsi atau tesis saya itu berapa kali kemudian akan konsultasi, atau kemudian sebulan berapa kali ya. Syukur-syukur seminggu sekali atau kemudian 2 minggu sekali seperti itu. Ya, jadi jelas. Kalaupun misalkan nggak ada agreement di awal, maka kemudian Mas Yudi ya atau teman-teman yang sedang skripsi itu bisa kemudian ketika pasca kemudian naskah itu selesai dilihat oleh dosen, atau kemudian ketika awal itu langsung ditanyakan, kira-kira saya bisa konsultasi lagi kapan ya, kayak Mas Tio ya, nggak usah jauh-jauh. Saya dapat itu dari Mas Tio. Jadi Mas Tio itu ada inisiatif ya, mandiri dan lain sebagainya. Ketika kemudian saya menyerahkan nih malam, saya serahkan pagi-pagi sudah ditanya lagi, Pak, kira-kira untuk konsultasi lanjutannya kapan ya Pak? Saya bisa konsultasi. Oke Mas, kira-kira 2 minggu cukup enggak? Cukup, oke. Cukup. Kalau misalkan agak sibuk nih, deadline banyak sekali ya, karena dosen kan nggak sekedar mengajar dan lain sebagainya, maka kemudian ditanya lagi dan lain sebagainya. Jadi mungkin hal-hal seperti itu ya Mas Yudi ya. Mungkin banyak kendala, memang tidak mesti kemudian apa yang terjadi di saya, apa yang kemudian terjadi di Mas Tio itu kemudian sama halnya dengan Mas Yudi, itu belum tentu. Tapi kemudian pesan saya yang paling utama adalah
uraikan benang kusut yang ada ya satu persatu. Jangan kemudian benang kusut tersebut kemudian tidak urai satu-satu, kemudian kalian kemudian lupa kemudian untuk bahwa untuk menemukan suatu jalan ya dengan kemudian mengurai satu-satu. Apa masalahnya, bagaimana kemudian pemecahannya, seperti itu ya Mas Yudi dan teman-teman. Ya, jadi ada agreement di awal, kalau enggak mekanismenya tadi itu ya. Gitu. Halo Mas Yudi. Ya mungkin itu Mas Yudi, masih ada yang mau ditanyakan Mas Yudi? Kalau saya yang paling saya ingat itu ya pas skripsi itu, nah ini harus banyak baca sendiri, kemudian diskusi dengan teman tentang tema. Kalau ada kesulitan langsung nyari teman buat berdiskusi, teman-teman yang bisa dipercaya gitu, yang kita enjoy gitu. Maksudnya dipercaya itu lebih pintar dari kita gitu. Nah itu, terus teman-teman jangan sampai ketinggalan dari teman-teman seangkatan kayak gitu. Kalau ketinggalan itu kan teman diskusinya jadi semakin sedikit gitu. Mungkin yang teman yang lain udah ketinggalan, udah bekerja gitu, diajak diskusi udah enggak ini ya, udah enggak sinyalnya udah kurang sama gitu biasanya gitu. Jadi teman-teman bergerak bersama dengan teman-teman angkatan. Ini itu sih. Ada pertanyaan selanjutnya? Baik Bu, Pak. Terima kasih Pak. Bu. Ya, semangat ya Mas Yudi ya. Ya Pak, terima kasih. Ya. Oke, Novi. Ada Novi bertanya, silakan Nov. Ya, terima kasih waktunya Bapak Ibu dosen. Masih terkait skripsi ya Pak Bu, saya ingin bertanya terkait dosen pembimbing skripsi. Nah itu apakah mahasiswa bisa menentukan sendiri atau dari prodi yang sudah menentukan dosbingnya seperti itu Pak? Oke. Terima kasih. Untuk silakan Pak Anan atau buat untuk jawab. Ya, terima kasih Pak Sudan atas kesempatannya. Ya, terima kasih Mbak Novi. Ya, selama ini ya, baik guys ya, yang sudah ada yang tadi saya jelaskan ketika tanggal 16 sampai 19 ya, diantara itu kami rapat. Ketika rapat itu kami diskusi siapa ini pembimbingnya dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, tapi menarik ya apa yang disampaikan ya terkait Mbak Novi. Artinya sebenarnya ini nggak muncul sekali ya. Apakah kemudian mahasiswa bisa memilih atau enggak? Ya mungkin itu bisa jadi kemudian kami tampung ya seperti itu. Tapi yang sudah terjadi ya dan lain sebagainya itu kami diskusi terkait kemudian arah topik ini atau kemudian arah proposal tadi itu, pengajuan judul ya. Itu kemana, kemudian dosennya siapa gitu. Jadi direct top down sih Mbak Novi seperti itu. Tapi misalkan ada usulan bottom up, artinya dari mahasiswa itu atau usulan ingin pembimbing siapa ya, itu mungkin dari saya pribadi ya, karena saya mungkin nanti saya serahkan kepada Bapak Ibu dosen yang lain ya pasca acara ini ya, itu dari saya pribadi mungkin saya tampung idenya ya, setidaknya itu bagian daripada masukan kayak usulan ya. Itu Mbak Novi. Oke, terima kasih Pak Hanan. Oke. Sama-sama Mbak. Oke, silakan. Tadi ada pertanyaan di chatting. Silakan yang lain. Ada pertanyaan di chatting tadi Pak. Ya, sertifikat kompetensi ya. Sertifikat kompetensi. Iya Pak. Sertifikat kompetensi. Ya. Ini siapa Pak Sudan? Saya Pak, Ini- saya Pak. Bukan, maksudnya yang menjawab. Iya, maaf Mas. Yang Mas menjawab. Untuk sertifikat kompetensi ini Pak Ferry. Coba Pak Ferry. Alhamdulillah ya, gantian ya. Ya. Silakan Pak Ferry. Kompetensi yang apa ini, Mas Adit? Oh, ada dua ya Kompetensi. Pak ya. Cek. Untuk asesmen Ya. uji kompetensi Pak yang apa Untuk ya kalau LSP?
Atau yang apa? Kalau nggak salah itu sertifikasi kompetensi, bentar Pak, skema fasilitator pemberdayaan masyarakat dari LSP, ya. Oke, bisa cek di Amikom Center, Mas. Nanti daftar melalui Amikom Center, bisa ditanyakan melalui Amikom Center kira-kira untuk uji kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat seperti apa. Coba di search di Amikom Center Amikom. Ya, nanti tanyakan di situ, nanti akan dibantu oleh adminnya. Karena untuk LSP nanti terpusat di situ untuk sertifikasi kompetensi. Di luar dari itu mahasiswa juga memungkinkan untuk mendapat istilahnya surat keterangan pendamping ijazah juga. Nah, kalau mau dapat surat keterangan pendamping ijazah gimana caranya gitu. Jadi kita lulus tuh nggak kosong melompong lah istilahnya. Selain CV kita penuh dan bisa dibanggakan, selain IPK kita yang naudzubillah luar biasa gitu kan, 4,00 gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin luar biasa ya, IPK segitu sudah biasa. Jadi kita juga ada surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Kalau tidak salah difasilitasi dari DAK, dan selain dari DAK pun juga memungkinkan bisa kalian dapat dari berbagai macam bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka tadi. Makanya sebelum kalian lulus, pastikan kalian punya portofolio diri yang sudah cukup mapan, sudah cukup ideal dan bisa dibanggakan dan laku istilahnya. Tadi yang disampaikan Pak Yudan tadi, sekarang lulusan ilmu pemerintahan dengan IPK yang luar biasa tinggi itu sudah umum. Dengan ilmu yang sama mungkin umum. Tapi kira-kira kita punya apa yang membedakan kita dibanding yang lain, itu kan yang penting di situ. Terus tadi saya sedikit balik ke sempat dengar tadi ya Mas Yudi ngomong masalah skripsi tadi. Motivasinya bagaimana gitu. Kok kayaknya kondisinya kok terjajah banget gitu. Udah mulai dengar skripsi rasanya kok kayak ada situasi yang menyiksa. Kan nggak katanya mahasiswa merdeka sekarang kan. Mahasiswa merdeka, mahasiswa modern. Nggak usah merasa terjajah. Mau bimbingannya dengan cara gimana ya kan. Kalau sama Pak Judan sambil ngopi bisa gitu kan. Terus mau intinya sering ngobrol lah ya. Jadi kita itu dosen juga pernah merasakan skripsi zaman dulu. Ya, skripsi itu kan ujian mental sejatinya. Karena sejatinya dari sisi akademik kan kalian sudah cukup layak ketika sudah bisa menyentuh skripsi, karena dulu kalian sudah dari semester 1 sampai dengan semester 7 kan kalau bikin ditumpuk gitu kan paper kalian sudah lebih tebal dari skripsi. Ngapain takut kan gitu. Yang penting ngajak ngobrol, tanya, yang bingung ditanyakan. Jadi jangan ditunda-tunda kan mau nanya. Nggak bingung metodologi bisa tanya ke Pak Hana. Terus bingung data bisa tanya mungkin ke Bu Ardiati, ke Pak Zudan, atau bingung apapun lah ya. Jadi biar dijaga ngobrolnya dengan Bapak Ibu dosen. Jadi kita akan keluarga ya. Kita keluarga, bukan kemudian ada jarak di antara kita, tidak. Nah, kita kan mahasiswa merdeka. Nah, dosen pun juga ingin memerdekakan mahasiswa. Jadi yang penting di situ. Kaitan dengan sertifikat tadi, Mas Adit seperti itu ya. Nanti bisa diinfokan ke Amikom Center, bisa ditanyakan kira-kira memungkinkan untuk dibuka sertifikasi kapan, mekanismenya seperti apa, syaratnya bagaimana, plus yang lain-lain juga segera ikut serta di dalam banyak kegiatan kampus Merdeka. Jadi biar besok lulus itu modalnya nggak cuma ijazah sama transkrip nilai, tapi dengan sertifikat-sertifikat yang lain, dan pastikan beserta dengan relasi-relasinya. Gitu. Cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ardiati. Pak mau tanya sekali lagi. Yuk Mas Adit, ya Mas. Apa surat pendamping ijazah yang tadi itu kan angkatan 17 belum sempat apa ya program kampus Merdeka ini Pak. Nah. Itu apakah ada syarat lain yang bisa digunakan buat dapat surat pendamping ijazah itu tadi? Udah lulus belum sekarang? Belum sih. Ya udah ikut kampus Merdeka dong. Kan masih banyak kegiatannya. Ikuti kemarin udah daftar Pak, tapi nggak di ACC. Oh gitu. Iya. Nah, itu daftar lagi berarti. Ya. Tapi nggak ada Pak kegiatan lain yang mengganti itu kampus Merdeka buat yang angkatan-angkatan tua itu. Yang namanya juga kan surat keterangan pendamping ijazah. Di dalamnya kan menjelaskan kompetensi pendukung yang memungkinkan bisa menjelaskan apa yang menjadi kekhasan dari seorang mahasiswa ini. Misal Mas Adit ikut di kegiatan misal asistensi mengajar di dalam misal apa nih pelajarannya tentang
teknologi informasi berbasis pemerintahan desa misalnya, kayak gitu contoh kayak gitu. Nah, berarti tenaga dapat sertifikat itu kan bisa jadi salah satu bentuk SKPI-nya, itu bisa mendukung. Itu yang kemudian di-create dari luar dan mungkin nanti akan bisa terkonversi di dalam mata kuliah di prodi kita, nanti akan diproses oleh JAK, kurang lebih seperti itu Mas Adi. Didaftar terus, jadi nggak bisa kemudian dipreteli sendiri, kira-kira apa ya bisa disertifikatkan, ya enggak, kan kegiatan lain di luar akademik. Ya, wajibnya di kita kasihnya dalam bentuk ijazah, dalam bentuk transkrip nilai, di luar dari itu ada dukungan yang lain. Itu Mas Adi. Jadi semakin melengkapi lah. Terima kasih Pak. Pokoknya intinya sebelum kalian lulus, mahasiswa itu yang namanya juga mahasiswa ya. Jadi siswa yang diunggul-unggulkan kan namanya mahasiswa. Jadi mumpung masih jadi mahasiswa, jadi harus diambil ya keuntungannya sebanyak mungkin. Mulai dari dapat beasiswa. Kalau udah nggak jadi mahasiswa, dapat beasiswa nggak bisa. Udah dapat beasiswa, terus ada akses untuk daftar webinar lebih murah, kalau kelasnya mahasiswa bukan kelas umum kan, harganya lebih murah mungkin. Kan sekarang semuanya banyak yang gratis. Terus ikut kegiatan juga ada mungkin ada spesial sendiri ya, spesial rate sendiri. Terus banyak kegiatan yang bisa diikuti, bisa diakses. Nah, mumpung masih mahasiswa harus banyak kegiatan biar portofolionya kaya gitulah ya. Ya Pak. Makasih Pak Ferry. Hati-hati, bisa izin menambahkan? Oke, silakan Pak. Ya, mumpung sudah bernafas. Jadi ini Mas Adit ya, tadi betul titik poin yang paling utama adalah kemudian Mas Adit kan belum lulus ya. Jadi masih ada sebenarnya waktu ya. Terkait SKPI itu kan ada yang sistem tertutup, ada yang kemudian sistem terbuka. Tertutup itu artinya yang Mas Adit sudah lakukan kemudian tidak lulus ya dan lain sebagainya, itu kan ya ada faktor luck ya, keberuntungan dan lain sebagainya. Tetapi kan tetap bisa didapatkan dengan kemudian mencari ya semacam kemudian course ya Mas Pak Ferry ya, course di dalam suatu perguruan tinggi yang lain. Contoh misalkan di UGM itu kan apa yang kemudian diikuti oleh Mas Alvin itu kan sebuah course terbuka untuk mahasiswa umum ya manapun dan lain sebagainya, yang membatasi hanya 1 kuota ya. Nah, apakah kemudian itu bisa mengganti mata kuliah CP dan lain sebagainya? Itu bisa ya dan lain sebagainya. Nanti bisa kemudian kan kalau nggak salah itu sistem JAKA itu bisa kemudian mendelete ya mata kuliah seperti itu. Jadi misalkan 144 ya, karena minimal 144 dan lain sebagainya itu bisa seperti itu SKPI. Nah, untuk yang LSP ya, untuk kurikulum yang 2019 ya, untuk magangnya itu kalau nggak salah ya Pak Ferry ya, itu kemudian kita arahkan agar kemudian itu bisa mempercepat dan mempermudah ya nantinya kemudian ada yang tertarik dengan kemudian LSP itu, sertifikat itu gitu ya. Jadi istilahnya itu benar ya, apa yang kemudian menjadi wanti-wantinya Pak Ferry untuk IPK itu istilahnya untuk syarat administrasi, tetapi kemudian apa yang kemudian mengunggulkan di antara kalian adalah kemudian bukti-bukti seperti itu ya, keahlian-keahlian seperti itu. Katakanlah kemudian sertifikat dari LSP, kemudian SKPI seperti itu, ataupun kemudian tulisan-tulisan publikasi dan sebagainya. Itu Mas Adit ya. Yang penting tetap berusaha mencari seperti itu. Terima kasih Pak. Ya Mas, sama-sama. Oke, masih ada pertanyaan lain? Mungkin saya nambah sedikit soal sertifikasi tadi ya. Nah ini penting, saya langsung dengar dari usernya ya. Usernya itu siapa? Orang yang akan menampung Anda. Siapa yang kemarin pernah kita undang, nggak ini Pak Teguh, PLT Direktorat Pengawasan Aplikasi Kemenkominfo. Dia yang kebetulan saya kawan, jadi dia banyak cerita sama saya, dan kemarin juga di-share ke teman-teman. Ternyata dia orang selektor, penyeleksi para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kadang-kadang dia melihat juga, dia bilang, sekarang kita udah nggak lihat lagi dari kampus mana, tapi keahlian spesifik itu apa aja yang dia punyain. Dia kan makanya ada metode, nanti kalau
kerja di kementerian itu dari proses ujian masuk itu tertulis, tapi ada wawancara. Nah, di wawancara itu biasanya teman-teman akan dimintain bukti-bukti bahwa Anda punya keahlian tertentu yang ditunjukkan dengan sertifikat ataupun mungkin pengalaman Anda gitu. Nah, sertifikat itu hanya itu membantu bahwa Anda itu pernah melakukan sesuatu atau Anda itu punya kapasitas tertentu atau kompetensi tertentu atas sebuah keahlian tertentu. Nah, ini menjadi penting. Jadi hari ini kumpulin sertifikat yang banyak nggak apa-apa bahwa Anda itu pernah ikut ini, pernah ikut itu, atau Anda punya keahlian apa di luar kampus, itu nggak apa-apa. Sertifikat menjadi penting. Lalu kemudian ada mata kuliah khusus yang ini menjadi pembeda dengan yang mungkin prodi ilmu pemerintahan yang lain. Di kita sudah ada multimedia, big data, mungkin pemerintahan di UGM mungkin ada big data, tapi big data mereka itu juga banyak konsultasi dengan mereka. Nah, soal big data, soal cyber security, soal hal-hal yang terkait dengan keahlian digital yang lain yang itu tidak kemudian Anda harus belajar dari nol, itu nggak apa-apa. Dan itu menjadi nilai plus teman-teman. Soalnya saya lihat kalau teman-teman Amikom kemarin yang magang dari jurusan kita, pertanyaan pertama dari pihak user itu langsung, wah ini tahu soal teknologi, tahu soal multimedia, dan itu pasti akan menjadi andalan teman-teman itu. Tapi ketika tahu itu, kelebihan teman-teman itu apa? Anda itu menguasai substansinya gitu loh. Misalnya dari siapa? Saya misalnya Pak Mas Ageng yang Mas Ageng kemarin magang di sebuah kecamatan. Nah, kecamatan di Lampung gitu. Saya langsung ditelepon Pak Sekcamnya, Mas Ageng nggak boleh pulang karena dia mau diminta untuk membantu di situ. Karena setelah ada YouTube, dia bagaimana, mungkin kata Pak Sekcamnya, semua orang itu bisa membuat YouTube. Tapi mengisi konten YouTube dengan narasi pemerintahan itu belum tentu semua orang bisa, kata dia. Yang paham kebijakan, yang paham tentang tata kelola pemerintahan, yang paham kerja-kerja pemerintahan itu tidak ada, kata Pak Sekcamnya ini. Artinya sampai nembung saya itu yang Pak Sekcamnya, Pak itu Mas Ageng nggak boleh pulang dulu ya selama ini, nanti kalau mau pulang nanti saya akan konsultasi sama Bapak gitu. Oh siap Pak, karena ini juga masih pandemik ya saya izinkan aja, masih kuliah online kan. Ya, artinya apa? Artinya ada kebutuhan khusus yang ini diandalkan dari kita. Semua orang bisa teknologi, tapi mengisi konten teknologi terkait pemerintahan itu yang hari ini mungkin teman-teman punya hal yang luar biasa. Lalu kemarin juga ada yang magang, siapa yang namanya anak Bantul gitu. Ternyata dia udah pernah kerja di sebuah PPS atau apa ya, kayak Panwaslu atau apa gitu di level kecamatan, tapi dia digaji sama negara gitu. Artinya apa? Dia belum lulus pun juga masih membutuhkan dia, dan bahkan dia nampaknya juga akan diminta sama kelurahan atau kecamatan itu untuk bekerja di situ gitu. Artinya teman-teman belum lulus pun juga sudah banyak yang membutuhkan. Artinya ini kan hal ini saya melihat bahwa kompetensi teman-teman memang harus perlu dipertajam lagi. Banyak yang membutuhkan kerja-kerja Anda gitu. Bagaimana 34.000 desa di Indonesia ini, nah, itu perlu bantuan Anda. Apalagi pemerintahan ya, yang lebih luas ini ada kementerian dan lain-lain. Kalaupun teman-teman pengen di perusahaan juga nggak apa-apa. Sekarang ada external government. Semua perusahaan asing butuh, karena semua proses bisnis hari ini harus mengacu pada regulasi yang ada. Nggak bisa sekarang nggak sebebas yang dulu gitu. Soal investasi itu terkait regulasi. Nah, teman-teman anak kerja di perusahaan asing atau perusahaan multinasional bisa di situ. Buktinya siapa ya? Dulu saya pernah kerja di salah satu perusahaan di Papua itu untuk program-program tertentu, jadi mereka harus butuh tahu tentang RPJMD, RPJMDes dan lain-lain. Atau Perda. Nah, itu kan kita yang ahli tuh. Banyak hal yang lain memang bisa dibutuhkan. Lalu untuk skripsi, motivasinya, nah ini luar biasa. Tadi kalau Pak Ferry saya suruh ngopi, nggak ngajak ngopi. Lalu saya kemarin tuh bimbingan, malah mahasiswa saya sambil karaokean kok. Saya masih denger dan dia tahu minta maaf gitu. Nah, luar biasa ini. Bimbingan online, dia nampaknya sambil karaokean gitu. Jadi saya sampai ketawa aja, wah itu. Luar biasa ini, nyuruh-nyuruh dosen untuk bimbing, tapi ketika bimbing dia sambil karaokean. Tapi lain lagi kalau mau karaokean sambil bimbingan di mute ya Mas.
atau siapa kemarin itu. Nah, skripsi itu modalnya satu Anda itu punya minat tertentu terhadap bidang itu. Yang kedua suka nulis. Jangan sampai menulis itu di ujung akhir kuliah itu loh, baru Anda suka menulis. Kelihatan kan orang yang suka menulis tidak dia menulis. Secara bisa menulis kan mengeluarkan ide kan. Anda bisa membuat 1000 kata karena Anda pernah membaca 1000 kata. Anda nggak akan pernah membuat bisa 1000 kata kalau Anda nggak bisa memasukkan 1000 kata. Artinya apa yang Anda keluarkan melalui tulisan itu hasil Anda baca. Makanya tadi sarannya dari dosen, baca jurnal, baca buku itu penting. Yang ketiga itu banyak diskusi, baik diskusi formal maupun informal, atau Anda banyak melakukan diskusi. Dan ini akan membantu Anda memperkaya riset Anda. Jangan sampai skripsi itu menjadi pekerjaan di akhir dan dikerjakan di akhir. Kalau bisa ya hari ini. Hari ini Anda sudah menemukan minat dan kira-kira konsultasi sama dosen wali atau dosen pembimbing untuk proses itu. Walaupun nanti dalam proses skripsi nanti dosen pembimbing yang akan Anda, tapi konsultasi soal judul, tema, minat, dan lain-lain. Kemudian soal tadi ya, saya mungkin juga nambahin juga soal dari tadi soal magang. Nah, magang itu mungkin kemandirian mahasiswa kalau bisa dia mencari dan itu menurut Anda itu sebuah pekerjaan yang menurut Anda itu layak dan itu Anda ingini gitu, tempat kerja yang Anda ingini nggak apa-apa. Misalnya Pak, saya kok pengen di itu ya, saya pengen di kementerian atau di Istana Negara, ya nggak apa-apa, sekarang mereka terbuka. Bahkan perusahaan-perusahaan itu banyak yang butuh mahasiswa magang ternyata. Hari ini malah justru instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta itu membutuhkan mahasiswa. Pembukaan magang, BI, BUMN itu butuh mahasiswa ternyata. Pertamina. Teman-teman masuk aja di situ, karena magang itu membantu Anda tidak hanya melatih skill, tapi dalam hal melatih komunikasi di pekerjaan, dalam bidang pekerjaan. Adaptasi sosial di pekerjaan itu jadi penting juga untuk teman-teman ke depan melalui magang. Mungkin itu tambahan aja buat Diati. Silakan yang lain kalau ada mau nanya atau yang Halo? Halo ya. Ya, saya tadi cuma mau ada pertanyaan lagi. Oh ya, ini ada sih dari Grisela ini. Maaf Bapak Ibu, saya mau menyampaikan kalau ini dalam waktu dekat akan mengadakan lomba debat untuk setiap angkatan mengajukan timnya untuk pasti. Wih, mantap. Oke, cuman lumayan sertifikatnya nanti kalau menang. Silakan, akan ada pertanyaan lagi? Atau cukup ya Pak? Kalau tidak ada pertanyaan, perlu kita tutup. Kita tutup ya teman-teman ya. Oke, silakan. Halo, Pak Hati-hati. Yang tadi ya, ini ya. Jadi mungkin ini kalau tidak ada pertanyaan lagi akan kita tutup ya. Halo, bisa dengar Pak suaranya Pak? Suaranya bisa sampai? Bisa. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya. Kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, demikian tadi kegiatan Sarasehan ya. Semoga kita makin semangat. Nanti post ya. Iya. Halo. Boleh nggak izin apa Bu Artiati foto bareng itu loh Bu Artiati sebagai dokumentasi. Oh foto ya, foto bersama. Okay. Oh ya, iya.
Oke, silakan open cam ya. Apa kameranya dibuka? Open cam semua. Ayo open cam semua. Open cam ya. Yang ambil foto mana ya? Oh, Pak Anan. Pak Anan yang mengambil foto Pak. Ya, Saya boleh, Bu. ya. Oh, Tata Bu Ina, ya. Selamat datang, Bu. Silakan open cam semua. Oh iya, Bu Ina open cam dulu Bu. Oke, sudah, Mas Mbak. Sudah. Oke, sebentar. Oh, tadi saya nggak ini ya, mute ya. Oke, saya ulangi ya. Oke, 1, 2, 3. Cheers. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mas Mbak, Bapak Ibu. Mohon maaf ya baru bisa gabung karena rapatnya baru selesai. Oke. Oke, silakan dilanjut Bu Ardiati untuk penutupan. Baca doa ya kita. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi udah membaca doa ya, tadi udah Iya. baca doa, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Itu ada Mas Dikma, tadi ada nggak? Ada. Open cam Mas Dikma. Dikma gimana kabarnya dia? Oh iya, Dikma, gimana Dikma tadi? Iya, lama anak itu dia aktif cuman jarang masuk gitu loh. Dikma? Iya, tapi nggak tahu ini. Nah, ini Dikma. Kayaknya nggak standby kayaknya. Siapa ini yang ngerekam? Saya tak cabut dulu ya. Oke, Cabut izin dulu, juga Bapak live. Ibu, Bapak Ibu. Ya, saya juga izin live dulu. Terima kasih Bu Ardiati, Bu Pak Anan dan lain-lain dan Mas